Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah abadah pada kesempatan malam yang berkah ini kita bisa bersilaturahim meskipun lewat online ya, siaran langsung dari Padepokan ini. Dan juga alhamdulillah di sini banyak kawan-kawan yang silaturahim langsung ke Padepokan. Ada dari Jakarta, ada dari Borobudur, ada dari sekitar Solo juga karena keterbatasan situasi, jadi kita sementara datangnya juga terbatas ya. Jadi mohon pada memaklumi semua ini kondisi ini. Jadi kita hormati Pak Guru kita, pembina kita bersama Bapak Setio Purwanto dan keluarga, mudah-mudahan senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam membina kita bersama jamaah DNSA, yang mana beliau selalu dengan tak henti-hentinya mengajak kita untuk selalu lurus ke Allah, lurus ke Allah, lurus ke Allah. Itu satu bimbingan, satu arahan yang sangat bagus sekali sebagai modal kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum dilanjutkan siaran nanti oleh Bapak Setio Purwanto, sedikit saya informasikan seperti yang sudah diinformasikan di grup WA dan medsos lainnya, bahwa buku Mindfulness Dikenapas itu sudah nyampe, sudah diterima di Padepokan dan siap akan didistribusikan pada Bapak Ibu yang sudah memesan itu, karena ini terbatas, jadi ya yang pemesan akan langsung dapat, yang belum ya nanti pesan lagi gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah jamaah Dikenapas ini sudah hampir seluruh wilayah itu sudah ada yang bisa mengenal. Nah, ini salah satu keberkahan kita dari amaliyah DNSA ini untuk belajar tentang sadar Allah gitu. Nah, dari beberapa wilayah itu seperti luar negeri itu juga banyak. Mas Nur Rahim dari Mekah, Pak Edi dari Oman, dan kawan-kawan, Bu Fida, Pak Ayizi, Pak Yahman, Pak Zirin dari Malaysia, dan sahabat-sahabat jamaahnya, Pak Agus dari Papua, Pak Joko dari Papua, dan kawan-kawan. Mari kita sama-sama nanti kita menikmati secara langsung yang akan disampaikan oleh Pak Setio Purwanto dan Mbah Zen. Gitu. Dari Jawa Timur kita kemarin dapat informasi Pak Diono telah berpulang, juga jamaah kita di sini Bu Ana Kusumawati tadi juga berpulang. Mari sebelum acara kita mulai, kita kirim doa kepada semua, khususnya kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, untuk mohon keikhlasannya untuk kirim Fatihah kepada beliau-beliau, khususnya yang tadi baru meninggal, Ibu Ana Kusumawati. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati hadhi jamaah DNSA wa khususnya hadrati Ibu Ana Kusumawati wa khususnya hadrati Bapak Haji Suyono wa jami'i jamaah DNSA. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Tak lupa kami sampaikan salam persahabatan, salam silaturahim dari beberapa kawan, sahabat-sahabat dari Jawa Barat. Ada Kang Opet, ada Pak Surat, ada Pak Sugeng, dan kawan-kawan, Mbah Bagus dan kawan-kawan. Ada dari Jawa Tengah, Pak Dedi, Bu Iim, dan kawan-kawan. Alhamdulillah bisa silaturahim kita pada malam hari ini dari Padepokan Patrap, meskipun secara online. Bapak Ibu, ini alhamdulillah buku Mindfulness Bikin Nafas sudah seperti saya sampaikan tadi di awal sudah jadi. Nah, ini bukunya sudah jadi, dan insya Allah nanti seminggu atau 2 minggu kemudian setelah Bapak Ibu membaca ini akan sebenarnya ini sudah jelas, akan lebih didalamkan lagi oleh Bapak Setia Purwanto, dan ini sebagai pembekalan kita, lebih mantapkan kita lagi di dalam belajar sadar Allah, ataupun belajar 3T, ataupun belajar ATP, yang mana dari ketiga materi utama itu menjadikan pilar kita dalam kehidupan atau bekal kita dalam kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti Mbah Bejo yang akan meneruskan atau buat opening, atau waktu dan tempat kami persilahkan Mbah Bejo. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Wid yang telah mengantar, dan intinya buku ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah membaca sebagian. Kalau kita sebenarnya sebelum kita belajar DN itu, kalau sudah membaca buku ini, ya, kita menjalankan belajar DN, kemudian berlatih 3T dan seterusnya, itu mudah sekali, karena di sini tuntunannya lengkap, penjelasannya lengkap dan aplikatif, jadi praktis bisa kita terapkan. Jadi ini saya masih baca sebagian, jadi mungkin besok udah tamat, nanti saya ulang-ulang lagi, ya, karena membaca satu kali itu rasanya kurang. Jadi kayak ingin ulangi lagi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku ini, insya Allah belajar sadar Allahnya, 3T dan nanti ATP-nya itu juga akan lebih lurus Allah, lebih cepat lagi, dan insya Allah kita semua selalu dibimbing di jalan yang lurus dan selalu sadar Allah dalam menjalankan amanah Allah. Itu. Jadi yang jelas pondasinya adalah zikir nafas. Itu yang perlu diingat. Zikir nafas itu bukan teori. Jadi nggak pinter-pinteran teori. Zikir nafas itu praktek. Saya belum paham, Mbah Jo ini belum paham gimana cara. Udah ikuti petunjuk, praktekkan. Jadi kurangi berdebat. Ya, nanti Bapak Ibu akan mengalami satu tahapan setelah menyadari nafas, menyadari jasad, ya, kemudian sadar Allah, nanti Bapak Ibu akan masuk tahapan yang namanya takholi, tahapan berserah, atau kadang kita sebut fana, ya, fana yang
yang dasar. Itu taholi, jadi pengosongan. Apa yang dikosongkan? Yang dikosongkan adalah ego kita, yang dikosongkan sifat-sifat negatif kita. Jadi semua potensi negatif yang ada pada diri kita itu dihabiskan di level taholi. Jadi ini harus kita lalui. Jadi jangan kita sudah sadar Allah tapi masih nuruti hawa nafsu sendiri. Kita sudah sadar Allah masih nuruti ego sendiri. Kita sudah sadar Allah masih mementingkan diri sendiri. Itu artinya kita belum melewati level taholi. Ya, sifat-sifat negatif kita masih bercokol pada diri kita. Jadi kosongkan. Ya, kosongkan. Nah, setelah kita kosongkan, kita nanti akan melewati tahap tahali. Ya, tahali. Jadi tahap tahali itu tahap level 4. Setelah kosong, itu kita yang ada akan Allah, yang masuk Allah. Tahali itu masuk Allah, zatullah. Jadi yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, ini bukan teorinya, tapi kita harus mengalami bahwa benar-benar yang ada itu hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu dua itu ada di level 4. Walaupun kita belajarnya itu nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Ya. Tapi sebenarnya afirmasi kita yang masuk itu lafaz la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah pada saat mengembuskan nafas, ya, nafas keluar itu. Jadi tahalinya di situ, Allahnya masuk, ya, Allahnya masuk. Kalau yang ada Allah, kita di mana? Kalau Bapak Ibu merasakan level itu, ya, terkadang yang saya rasakan ini jasad ini kayak hilang, ya, jasad kayak hilang. Artinya nggak terasa. Mungkin kalau dipukul juga nggak terasa. Ya, kalau sudah ke level itu. Ya. Walaupun tidak selamanya saya merasakan seperti itu. Tapi sering seperti itu. Digigit nyamuk itu sudah nggak terasa lagi. Kesemutan sudah nggak terasa lagi. Jadi jasad ini benar-benar mati, seolah-olah tidak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya kesadaran. Yang ada hanya kesadaran. Jadi kesadaran itulah yang memang harus ada. Ya, memang harus ada. Itulah makna dari yang ada hanya Allah. Kita nggak ada. Kalau ada gerakan gini, nah, tangan saya bergerak ini, tangan ini bergerak ini. Ini siapa yang menggerakkan? Kalau yang ada hanya Allah. Ya Allah. Ini yang menggerakkan Allah. Ya. Jadi bukan saya gerakkan gini, enggak. Nah, ini kalau kita sudah masuk level 4, nafi isbat atau tahali. Nah, ini yang gerakan Allah. Kita akan menyadari betul bahwa ini gerakan Allah ini. Lah, gerakan-gerakan tubuh kita itu meliputi aktivitas hidup kita. Berarti aktivitas hidup kita itu yang menggerakkan semuanya. Totalitas dari diri kita itu hanya Allah. Gitu loh. Dampaknya gimana? Dampaknya pada kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah merasa bisa. Karena apa? Karena kita sudah melewati yang taholi tadi, udah hancur. Kita tidak pernah merasa bisa. Merasa ilmunya paling tinggi, tidak ada. Ya. Merasa paling pinter, tidak ada. Merasa milikku, tidak ada. Semua Allah. Nah, ini prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita sengaja atau enggak kita sengaja, itu seperti itu terjadinya. Itu.
Seperti itu terjadinya. Kalau latihan DN kita itu benar, kita benar-benar nafi isbat, benar-benar tahali. Nah terus kita berlatih terus, nanti masuk sibgoh itu tajali. Tajali. Nah, kita tajali itu kita kemana? Kita akan menyadari bahwa diri kita ini pun manifestasi dari Zatullah. Itulah yang namanya celupan Allah. Kita mencelup ke Allah. Kita lebur pada Zatullah. Nah, itu namanya tajali. Ini bukan sekedar pemahaman yang harus kita pahami. Tapi kalau kita melewati level tajali itu, kita sibgoh. Ini kita akan menyadari itu. Jadi iri, merasa dikucilkan, masalah-masalah hidup dan lain-lain, itu terasa bahwa ini benar-benar pelajaran dari Allah, bukan ujian. Bukan ujian, bukan apa? Siksaan atau bukan azab. Bukan itu. Jadi semua sisi kehidupan kita itu adalah pelajaran dari Allah. Nah, kalau Allah memberikan pelajaran, seharusnya kita bersyukur. Pelajaran itu apa mesti mengenakan? Kita sekolah saja pelajaran kadang-kadang nggak seneng. Matematika nggak seneng, bahasa Inggris nggak seneng. Senangnya olahraga saja. Nah, Allah itu memberikan pelajaran dari semua sisi kehidupan. Nggak peduli kita seneng maupun nggak seneng. Tapi kalau kita maknai bahwa ini adalah pelajaran, ini adalah tanda cinta Allah pada diri kita, kita insya Allah pasti bersyukur, pasti hidup damai, pasti bahagia. Karena tidak ada ujian, tidak ada azab. Nah ini, jadi mementingkan diri sendiri udah nggak ada. Oh saya suami kok suruh nyapu. Saya ini di kantor direktur kok suruh cuci piring. Memang direktur berlaku bagi Allah? Enggak berlaku. Bos bagi Allah enggak berlaku. Yang berlaku hanya ketakwaan kita pada Allah. Dan kalau kita sadar akan perintah Allah didasari pada bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah tajalli dari Zatullah, kita manifestasi dari Zatullah, itu kita akan senang menjalankannya. Walaupun bos habis makan cuci piring, tahu rumah kotor ya disapu. Nah, itu pembimbing kita Bapak Setio Purwanto dulu ngajari kita harus awal tuh belajar dari jadi keset. Mau belajar sadar Allah harus mau belajar jadi keset. Gitu. Kalau nggak mau belajar jadi keset, kapan bisa sadar Allah? Wah, titel saya dokter, titel saya profesor, kok suruh nyapu. Ah, nggak berlaku itu, Pak. Nggak ada gunanya. Itu hanya memperbesar ego. Belajar zikir nafas yang benar. Itu penting sekali. Agar diri kita ini berubah. Jadi kita nggak hanya ngomong sadar Allah, sebenarnya kita memperbesar ego. Dan pada saat tajalli zat Allah yang ada hanya Allah, itu Allah tidak bekerja sama dengan siapapun. Jadi sahabat DNS saya yang nulis di grup bahwa Allah bekerja sama dengan kita, itu tolong dikoreksi. Allah itu tidak bergantung pada siapapun, tidak bekerja sama dengan siapapun. Kalau Allah bekerja sama dengan makhluk, dengan kita, itu artinya ada dua. Kita menyekutukan Allah.
Ada kita, ada Allah. Mungkin kita tempatnya salah, Allah tempatnya benar. Mungkin begitu. Kesalahan, mohon maaf, kesalahan-kesalahan yang telah saya ucapkan berasal dari saya sendiri. Kebenaran dari Allah. Memang Allah itu tidak menguasai kesalahan. Kesalahan itu hanya dari sisi manusia, Pak. Dari sisi Allah semua adalah kebenaran. Semua mutlak kebenaran. Nggak ada kesalahan bagi Allah. Nah ini. Jadi kita yang biasa ceramah-ceramah, ngisi khotbah di masjid, dan lain-lain. Salah benar dari Allah. Ingat, rukun iman yang keenam. Itu ingat. Itu. Jadi rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar, atau percaya dengan takdir itu jangan dirubah. Di mana Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Ilham Allah itu fujur dan takwa. Ada baik, ada benar. Ada salah, ada yang baik. Itu semua dari Allah. Itu jangan dirubah. Ini untuk rekan-rekan yang biasa ceramah-ceramah, memberikan tausiah-tausiah, karena saya sering dengar itu. Jadi ingat, yang ada hanya Allah. Jangan disekutukan dengan kita. Semua berasal dari Allah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah DNSA, semoga ini bisa memberi motivasi. Kebenaran hanya Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Kebenarannya Allah. Jadi yakin pada Allah, bukan pada saya. Ya, tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan berpedoman pada yang lain. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Bapak Ibu, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdirnya untuk kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan opening oleh Pak Widarto dari Padepokan, apa Pak Wid? Pendopo Purworejo. Ya, bersama Pak Mitoyo, kalian Pak Sumarno, ya, Sugeng Rawuh. Kemudian Pak Hari, Boyolali apa Tangerang, Pak? Jakarta. Oh Jakarta, iya ding, Jakarta ya Pak ya. Pak Hari Purwanto. Ya, kapan-kapan kita naik kapal beliau punya kapal. Nah, kapalnya itu dicap di NSA. Ya. Jadi nanti kalau yang punya Padepokan Patrap ke sana pasti digratisi, Pak.
Karena ya. Ya, alhamdulillah. Dulu ada juragan angkot di mana Pak? Bogor ya Pak ya. Itu juga Pak Didin itu juga angkotnya dikasih di NSA. Ya, ada Pak Setiono, Setiono ya, Pak Setiono dari Kudus. Beliau memberanikan ke sini, mungkin Kudus sudah reda ini COVID-nya. Ini apa? Kayaknya gelombang kemarin itu dari Kudus ya Pak ya, sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Viral ya. Baik. Saya tuh kalau ceramah itu nggak tahu kenapa hidung saya tuh terus gatel Pak. Jadi ya mohon maaf kalau saya kadang-kadang begini gitu loh Pak. Bukan apa Pak, gatel Pak. Nggak tahu apakah terus ada sensasinya itu. Ya. Kalau biasanya ya nggak gatel nggak apa gitu. Makanya kemarin dapat kritik, wah Pak Pur kalau ceramah kadang-kadang tangannya pegang itu apa hidung. Ya. Baik ya, saya minta maaf karena ada refleks gitu ya. Ya untuk dari kawan-kawan di daerah Solo ada Pak Wahid, Mas Beken, Pak Yusuf, Pak Heru, dan wah lali ya, sama-sama. Pak Mas Sutris dari Karanganyar. Alhamdulillah kita sudah mulai kumpul-kumpul lagi ya. Kalau kemarin sebelumnya cuma bertiga gitu ya. Kang Darman pulang ya cuma berdua gitu. Siaran wong loro tok itu. Ya ora apa-apa. Ini harus istiqomah. Ya. Jadi kita ini apa namanya ngisi seperti ini tuh hanya mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan ilham. Ya Allah berikan ilham untuk siaran seperti ini sudah berlangsung berapa tahun ya? Mungkin wah lebih Pak, 5 tahun Pak, lebih Pak, 5 tahun lebih tiap. Tiap malam Jumat itu berarti siaran. 3 bulanan. Ya. Ya alhamdulillah Allah berikan satu pemahaman baru disampaikan gitu. Dulu di Masjid Fatimah itu Pak, Masjid Fatimah Danar Hadi itu hampir 4 tahun. Sholat kusuk. Sholat kusuk. Bahasa kusuk ya nggak habis-habis itu Pak. Tiap Selasa. Ya nggak ada kitabnya Pak. Nggak ada bukunya. Ada apa gitu sampaikan, ada apa sampaikan. Ini. Ya kalau ada kitabnya kan nggak pakai deg-degan loh Pak. Kalau ada kitabnya itu kan nggak deg-degan. Halaman berapa kemarin? Halaman 2, halaman 5, halaman 20, tinggal buka bahas gitu. Dan ini kitabnya kitab teles. Kitab teles paham ya Pak? Kitab garing itu kitab gini-gini loh Pak. Kitab teles itu ya kita berprinsip bahwa kalau kita menjalankan sesuatu maka Allah akan memberikan pengetahuan. Pengetahuan itu dijalankan, Allah beri pengetahuan lagi. Pengetahuan itu dijalankan, Allah kasih pengetahuan lagi. Terus gitu terus. Ya bagi saya itulah namanya ilmu laduni gitu loh Pak. Nggak usah aneh-aneh.
Ilmu laduni itu nggak usah yang sampai apa bertapa atau apa puasa sampai sekian enggak. Sampai enggak, kita kalau sesuai dengan hadis Rasulullah itu kan kita mengamalkan satu hal, maka Allah akan kasih ilmu. Ilmu dijalankan, tambah ilmu lagi. Ilmu dapat lagi dijalankan, kayak gitu. Walaupun prosesnya ya terseok-seok, tapi dapat ilmu apa? Ilmu mengatasi terseok-seok. Nah, kalau kita belajar misalnya lah, belajar tentang T1. T1 itu tasbih. Tasbih itu menerima. Banyak yang mengatakan berat, Pak. Nompo itu nerima. Nerima itu mudah diucapkan, sing nglakoni adem panas. Gitu, Pak. Ngomong enak nompo, tompo. Tompo ae. Ngomong benak, sing nglakoni gitu. Gitu, Pak. Itu paling berat. Nah, saya pun juga mengalami kondisi yang nerima itu terseok-seok. Terseok-seok itu ya iso nampa ya iso ora, tapi saya bercoba kenapa aku iso nampa gitu. Oh, dapat ilmu dari Allah, tak lakoni dek. Kok urung gitu. Jadi Allah tuh ngasih ilmu tuh ya enggak langsung mak breh gitu langsung. Enggak, Pak. Dicicil sithik-sithik gitu loh, Pak. Nih, kadang tek nampa cocok sithik engko ora cocok meneh. Kasih lagi ilmu lagi. Tek mbok lakoni kasih Allah lagi gitu. Terus gitu. Jadi enggak langsung tek gitu enggak. Wow, step by step, Pak. Itu cara Allah memberikan sebuah pelajaran. Nah, Bapak Ibu kalau pengen tahu bukti betapa terseok-seoknya saya menerima takdir-takdir Allah yang Allah berikan kepada saya, silakan baca buku ini, Pak. Ini hasil terseok-seok, Pak. Akhirnya menjadi sebuah buku. Ya kan, Pak, terseok-seok, dapat ilmu, tulis. Jalani, terseok-seok lagi, dapat ilmu, tulis, gitu, Pak. Pengendapan. Nah, sudah mengendap, Pak. Ini saya tulis dalam waktu draftnya ya, draft itu 1 minggu, Pak. Terus lagi emut itu kan yo ikine karo ikine kan cepet ininya toh, Pak. Tapi tak kejar, tulisan salah tak karepmu wis tulisan. Tugas editor nanti yang akan mengedit tulisan saya. Tulisanku, tugas saya adalah untuk hasil pengendapan. Ya. Ya karena saya memahami juga bahwa teman-teman ini dalam kalau belajar di kenapa sadar Allah itu gampang, Pak. Level 1, 2, 3, 4 gampang. Sing angel apa? T1 nompo, nerima. Terima takdirnya Allah, wes itu adem panas, Pak. Orang spiritual itu berhasil di bidang sadar Allahnya. Berhasil semedinya di gunung. Berhasil topo, berhasil puasa, berhasil wiridan sampai sekian puluh ribu, berhasil. Jatahe nompo, munting, Pak. Halo, Pak. Jatahe nompo nek pas randedet munting akhirnya apa? Ngapusi kancane. Ngapusi murite, Pak. Iki aku ki didhawuhi Kanjeng Sunan. Kuwi apa sangke ora iso nampa nek dhek iki ra duwe duit ngono. Karena ujung-ujungnya duit. Nah, itu proses kegagalannya di situ. Nerimo. Iya, nerimo ora duit. Nah, gitu loh, Pak. Nah, di Padepokan Patrap ini
Ya pelajarannya kita tidak hanya masalah dikir wiridan sampai sikile rakroso, gitu. Sampai sikile gringgingan sampai rakroso, ada mbak bejo dipukuli ya rakroso, gringgingan dipukuli ya rakroso, pas gringgingan. Kot nyamuk rakroso pas gringgingan. Enggak hanya seperti itu, Pak. Tapi dalam kehidupan ini seperti apa? Hasilnya bagaimana? Kita bisa nerima. Ini baru nerima itu sudah satu buku, Pak. Ini DNA mindfulness itu apa sih, Pak? Mindfulness itu, Pak? Apa bingung gaya-gayanan wae nganggo bahasa Inggris ngono. Loh, ya ben anu to, Pak, dikin apa sih ya ben keren ngono lho, Pak. Mosok anggere sing teko ning Padepokan wong iki wis ora keren blas. Gitu loh, Pak. Nganggo bahasa Inggris sithik gitu loh. Iya toh, Pak. Ini yang sithik toh, Pak, mindfulness itu. Kaya ngene ya jadi plesetke min plus loh, jan kucur, Pak. Diajak keren malah tetep desa. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu adalah sadar Allah dan menerima Allah. Itu intinya itu, Pak. Buku segini, 100 halaman ini cuma bahas sadar Allah dan nerima Allah. Wes. Intinya itu. Tapi tak buat teknis, tak sudah saya ramu gitu loh, Pak. Ibaratnya kalau Bapak baca di web saya, Solo Spirit Islam, mungkin ting blasur itu apa? Tidak berurutan, acak-acakan gitu. Ya memang itu harian, diary. Kalau ini sudah bentuk ramuan, sudah diary dari sekian banyak. Saya enggak ambil dari web saya enggak, Pak. Ini asli tulisan yang belum pernah saya share di manapun. Ini hasil ya tadi, Pak, apa? Perasan itu Saripati, ya Saripati. Saripati kok ngantek 1000 halaman ini. Gitu, Pak. Buku resep, Pak. Buku resep masakan. Tebalnya berapa, Pak, paling, Pak? Misalnya, cara beternak ayam. Ayo tebalnya berapa buku itu, Pak? Kosok ya sampai 500 halaman. Kisah dibahas ayam opo. Gitu, Pak. Paling buku-buku yang how to atau buku-buku yang memang membuat sebuah cara itu enggak sampai berhalaman-halaman. Nah, ini juga gitu. Buku-buku saya tuh enggak ada yang tebel-tebel, Pak, tipis-tipis. Kalau saya bikin tebel ya iso wae. Tulisan dari 97 tak dadaknya buku itu sudah segini, Pak. Oh, sejak 97 ini sudah tahun berapa? 2021. Setiap bulannya ya ada kalau 25 tulisan, ada 30 tulisan, bahkan lebih itu ada. Nek pengen kandelan. Tapi kan saya nggak ingin, tujuan saya itu biar teman-teman paham gitu loh. Jadi nerima piye to? Gitu loh, Pak. Nerima itu mahal loh, Pak. Nerima itu mahal, Pak. Iso nerima itu orang itu tak direwangi konsultasi dengan saya, Pak, satu sesi, Pak. Satu sesi, Pak. Dengan buku ini mahal satu sesi konseling dengan saya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya buku ini, ora perlu nendi-endi. Oh gini, oh caranya gini. Oh nerima itu caranya, oh posisinya itu gini. Jadi nerima itu tidak model ya tak terima gitu, enggak, Pak. Positioning gitu. Ada posisinya gitu loh. Jadi ya nerima gitu. Kalau enggak tahu posisinya, waduh. Harus tahu posisinya. Ada caranya gitu. Ada caranya. Nah, ini
Selain saya juga belajar ilmu psikologi, ya belajar ilmu sadar Allah, ya belajar tasbih nerimo. Yang paling penting adalah yo ngalami sendiri. Nah itu Pak. Aku nek ra ngalami nggak muncul begini Pak. Rasanya nompo ya apa tenan ternyata. Tapi dari sedikit, oh ini loh. Nah, Bapak Ibu, kita itu kembali ke masalah kita pengalaman dari sekian tahun berdakwah di sadar Allah ini. Ya, kita ini bukan pondokan, bukan pondok pesantrenan ya. Ilmunya ya ilmu umum aja lah yang kita dapatkan. Tidak detail seperti di pondok yang bisa bahasa Arab. Ya kalau saya ditanya Arabnya begini artinya apa, langsung saya tanya Google aja udah. Tapi kalau orang pondokan kan langsung bisa baca artinya gitu. Nah, kita di sini belajar bagaimana kita menggunakan, belajar untuk memahami tuntunan-tuntunan Allah itu. Ya, memang ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sampai tidak lurus ke Allah, pasti jadi sesat. Berapa banyak yang menggunakan ilmu-ilmu seperti ini, tapi tidak lurus ke Allah, akhirnya dia mengikuti alam pikiran bawah sadarnya. Sing ketemu sunan, sing ketemu wali, sing ketemu Semar, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena tidak lurus ke Allah. Ini bahayanya. Terus nanti pejangan-pejangannya juga aneh-aneh itu. Pejangan-pejangannya itu tidak sesuai dengan syariat agama. Tapi Bapak Ibu, kita sudah membuktikan ketika kita memahami tuntunan Allah itu kan tidak tertulis ya Bapak Ibu. Kadang ya kita itu dapat gini, terus kemudian kita buka Al-Quran, Al-Qurannya ono dibeli gitu. Jadi Al-Quran itu kayak pembenar gitu loh. Kita dapat ilham dulu, dibenarkan Al-Quran. Gitu. Ilham dulu, suatu waktu dapat ayatnya, oh ayatnya ada. Jadi ya memang harus kenceng, lurus ke Allahnya ini harus kenceng. Kalau enggak, pasti akan belok Pak. Kalau enggak lurus ke Allah, belok. Setan itu gini loh Pak, caranya menuntun kita untuk sesat. Setan pun bisa menuntun kita untuk sesat. Ketika dia berzikir, dapat suara. Wah, suara. Jadilah kamu jadi orang hidup di dunia itu kamu harus jujur. Oh, bener Pak? Betul. Kudu kasih sayang dengan sesama. Betul. Ojo ninggalke sholat. Betul. Jadi setan itu tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Oh, iki nek tak omongi kowe tak konsol mesti kowe bener ke. Suara iki mesti mbok bener ke. Bener. Kowe kudu kasih sayang dengan sesamamu. Betul. Jadi dibetulkan, Pak. Ini suara iki berarti bener. Tapi nanti endingnya pasti dienggokke. Nah, itu loh, Pak. Wes le ben sempurna ilmumu, wes mulai. Suara itu gitu, Pak. Ben sempurna ilmu, kowe kelilingo ziarah neng para leluhur-leluhurmu sampai Brawijaya. Wah, wes mulai, wes
kuwi denggok zet gitu, Pak. Jadi kon kasih sayang betul. Kowe kudu lembah manah betul. Kowe kudu sabar betul. Ben sempurna ilmumu, kowe ziarah karo leluhur-leluhurmu sampai Raja Brawijaya. Sebab sak temene kowe iki keturunane Brawijaya, wis. Brawijaya ngerti ngendi ora ana akte kelahiran, ora ana silsilah, ngerti-ngerti aku dianggap anak putune Brawijaya. Tapi itu bentuknya suara, Pak, betul itu, Pak. Suara itu apa? Kalau saya jadinya halusinasi. Memang dia awalnya niatnya salah. Gitu loh, Pak. Niat iki wis golek wangsit niki wis. Nah, sorane Gusti Allah nih. Berarti dari individunya ya, Pak. Dari individu udah salah. Coba kalau dia lurus ke Allah. Kowe kudu sholat, ya. Betul. Kowe kudu kasih sayang, ya betul. Kowe kudu ziarah kubur sampai leluhurmu sampai Brawijaya. Sapa kowe? Ngono. Ora cetha ngomong. Ora iso. Ziarah sampai Brawijaya ngopo? Aku ora ngerti Brawijaya kuwi sapa. Gitu, Pak. Ya nek wong Islam. Nek dudu wong Islam terus piye? Nah, itu setan itu. Maka tuntunan-tuntunan ini kita itu harus hati-hati. Tuntunan Eyang Semar itu apik semua, Pak. Gitu, Pak. Eyang tuntunan apa namanya itu? Wejangan Kiai Semar. Wah, apik-apik kabeh. Ning sing dienggo kok ya Semar ngono lho, Pak. Mbok yo hadis apa Quran gitu loh, Pak. Orang-orang itu kan, orang Islam ya, saya nggak bicara dengan orang lain. Orang Islam itu kok ya percaya Semar daripada dibandingkan percaya dengan hadis dan Quran. Gitu loh. Nek wis ngendikane Mbah Semar mbok rasa ngomongke Semar kuwi boneka. Semar itu imajinasi manusia, ora ono kuwi. Gitu loh. Ya sama Nyi Roro Kidul ki ya ora ono kuwi anak-anak ki kan. Makanya saya sering menyamakan Nyi Roro Kidul karo SpongeBob SquarePants lho, Pak. SpongeBob itu apa, Pak? SpongeBob SquarePants itu loh, Pak. Itu kan ciptaan manusia yang hidup di laut itu loh. Imajinasi manusia yang hidup di laut itu. Nyi Roro Kidul iki padha. Nah, itu cara belokkan itu yang setan itu ahlinya, Pak. Ya wis dikai kesaktian sithik-sithik lah. Gitu. Difasilitasi sithik-sithik lah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita itu lurus ke Allah, Bapak Ibu, tuntunannya ya lurus, Bapak Ibu. Yang penting itu niatnya. Kita ini niatnya ini sadar Allah dan lurus ke Allah. Nah, itu akan dapat tuntunan. Kita misalnya T1, tasbih atau menerima. Itu kalau kita lurus ke Allah, ya dapat dituntun sama Allah. Caranya menerima itu gini, caranya ikhlas itu gini, ridho itu gini, itu dituntun. Nah, dituntun gitu. Ya walau tadi saya katakan bahwa tuntunan Allah itu tidak langsung itu enggak. Step by step sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Ya. Yang namanya nerima itu tidak mudah, iya tidak mudah. Yang penting kita itu siap menerima takdirnya Allah. Nah, perkara durung iso nampa ya minta tunjuk sama Allah. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu saya harus bagaimana. Nanti kasih, betul kasih.
Nah, jadi kalau kita memahami tuntunan Allah di dalam DNSA itu tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh, sesuai dengan Quran dan hadis gitu. Ya. Nah, itu materi kita pada malam hari ini Bapak Ibu tentang memahami tuntunan Allah. Sebenarnya di Padepokan itu ada teknik patrap gerak rasa. Nah, itu sebenarnya miniatur ya. Miniatur itu apa? Miniatur kalau kita memahami gerak dalam kehidupan ini. Ya Bapak Ibu kan sering mencoba misalnya tangan ini ya. Ketika kita sadar Allah, kita pasrah, tangan itu gerak, Pak. Nah, tangan itu gerak. Wis ngene iki rasa diisi nganggo poso, rasa diisi nganggo wiridan, rasa nyeluk wali-wali sapa gitu. Itu kalau gerak sendiri. Rasa dadak disetrum, pencak setrum, rasa ngono wis. Karena ini gerak sendiri, enggak usah pakai mantra-mantra apapun ketika kita sadar Allah, kita pas ini gerak. Nah, kehidupan pun sama. Ini kan ya Allah mohon tuntunan. Tuntunan dulu baru gerak. Nanti kalau Bapak Ibu mempelajari tuntunan dulu baru gerak. Tuntunan dulu baru gerak. Ini kayak apa ya? Beriringan itu, Pak. Nah, tuntunan dulu baru gerak. Tapi kayak bersamaan. Tapi lebih dulu tuntunan. Nah, proses mengikuti ini nanti Bapak Ibu harus bisa mengaplikasikan dalam bentuk kehidupan. Misalnya kita menyelesaikan nyapu lah, misalnya nyapu, gampang nyapu. Ya Allah, tuntunlah saya untuk nyapu. Dituntun sama Allah. Naik motor, naik mobil, nyopir, driver. Ya Allah, tuntunlah saya untuk nyopir. Tuntun Allah. Nanti ada tuntunan Allah, itu jelas. Ketika depan ada mobil mau berhenti, lampu stop itu nyala, itu ada dorongan berhenti. Kaki itu otomatis langsung ngerem gitu. Ya kalau itu otomatis ya otomatis bisa, tapi kalau kita sadari ada satu dorongan untuk, nah itu tuntunan namanya, rem gitu. Nah, tuntunan. Ya, nanti latih terus Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini bukan bidangnya, bukan bidangnya di bidang elektro Pak ya. Adalah kipas angin rusak. Adalah kipas ora mudeng apa-apa. Kipas angin rusak. Ya Allah, hamba mohon tuntunanmu untuk memperbaiki kipas angin. Nanti misalnya gini, ambil dray yang kecil, dray kembang yang kecil. Langsung ambil aja sudah. Tak sudah. Buka itu sekerupnya yang yang ada di kipas angin belah luar. Buka semua pelan-pelan. Terus gitu. Udah, ya Allah. Terus gitu, Pak. Latihan. Dan ternyata ya sudah dipraktekkan ya bisa. Bukan bidangnya. Nah, itu Bapak Ibu, itu dari mulai latihan patrap atau latihan DN. Ya Allah. Nah, ini satu hal yang perlu saya beritakan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ke Allah itu pakai keakuan kita ya Bapak Ibu. Rumangsa wis iso DN, teori DN wis level 1 2 3 4 iso kabeh, apal kabeh. Tek. Aku iso. Nyedak Gusti Allah. Wah, itu ya. Mampet, Pak. Sebab pakai ini aku iso. Ya, mampet ya bisa. Ya bisa naik bisa tapi enggak kemana-mana.
Ya ndek iki sakmono meneh nggak bisa. Nah, bagaimana agar kita lebih cepat, akselerasinya bisa lebih cepat. Bapak Ibu, yang bisa mengenalkan Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi yang bisa memperkenalkan aku, ya aku itu Allah, maksudnya Allah, kepada hambaku itu ya aku sendiri yang bukan dengan hambaku itu. Kalau begitu, santai aja Bapak Ibu. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk mengenalmu ya Allah. Nah gitu. Tuntunlah hamba untuk mengenalmu. Tuntunlah hamba untuk mengenalmu. Tuntunan hamba untuk mengenal. Terus gitu. Ini kita bicara tentang metode. Ya itu Bapak Ibu. Jadi tuntunan Allah ini enggak yang aneh-aneh. Sesuai syariat. Sesuai dengan kehidupan kita di dunia, membawa kebaikan kita secara langsung di dunia, dan tentunya nanti di akhirat. Ya. Baik, seperti biasa mari kita zikir nafas. Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan mempersiapkan. Boleh duduk timbuh ya. Ini saya istirahat kakinya karena timbuh terlalu lama juga sakit juga. Padahal betina ya tiap hari ya timbuh gitu, tapi kesemutan itu pasti kebas ya, sampai nggak terasa. Oke. Saya minta Mas Beken untuk mimpin DN. Mimpin DN. Di sini nih. Langsung saja Pak. Baik, kita langsung saja mulai. Sebelumnya silakan Bapak Ibu dimanapun berada, posisi fisik tubuh silakan direlakan dulu, cari posisi yang lebih aman dan nyaman. Pelan-pelan sekarang mata mulai terpejam. Mantapkan dan kuatkan niat dalam hati kita untuk lurus ke Allah. Tujuan kita adalah lurus ke Allah, tidak ada lain selain menuju ke Allah. Baik, setelah kita sudah merasa nyaman, rileks, sekarang kita mulai dengan niat. Kita awali dengan istighfar, sholawat, masing-masing satu kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang lanjutkan dengan doa. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Baik, pelan-pelan kita sadari nafas kita yang keluar masuk. Biarkan nafas ini keluar masuk dengan sendirinya tanpa mengatur nafas. Biarkan nafas ini keluar masuk dengan sendirinya tanpa mengatur nafas. Terus pelan-pelan kita akan merasakan adanya dorongan nafas. Dorongan tersebut semacam memiliki sebuah kehendak. Kemudian kita menyadari bahwa semua yang terjadi pada diri kita, gerak tubuh kita, alam semesta, semua adalah kehendak Allah atau gerak dari Allah. Baik, sekarang pelan-pelan iringi nafas kita. Ketika nafas masuk, iringi dengan menyebut hu. Nafas keluar, iringi dengan menyebut Allah. Nafas masuk lagi, iringi lagi dengan menyebut hu, yang berarti dia yaitu Allah. Arahkan jiwa kita mendekat ke Allah. Kemudian nafas keluar, kita sebut Allah. Kemudian diiringi dengan sikap jiwa yang pasrah menerima kehendak Allah. Semakin Anda pasrah, semakin rileks, semakin pasrah.
Terus hu Allah. Terus hu Allah. Iringi dengan sikap jiwa kita yang pasrah. Semakin pasrah, pikiran semakin rileks, ego semakin rileks, semakin kendor, pikiran pun semakin kendor. Terus
Baik, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Bagi Bapak Ibu yang meneruskan, kami persilahkan. Kami sudahi dari sini Padepokan Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.